Bab 077. Bu Kartika duduk gelisah di ruang tahanan setelah Aryo pergi. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Dengan tangan gemetar, ia meminta izin kepada petugas untuk menelepon seseorang. Setelah beberapa kali nada sambung, panggilannya akhirnya dijawab. 34. Halo. Suara berat di seberang terdengar tegas. Harry, ini aku, Kartika, ucapnya dengan nada penuh kecemasan. Kamu sekarang di mana? Lanjutnya buru-buru, suaranya sedikit berbisik. Kenapa kamu menghubungiku? Sudah kubilang, kalau tidak penting, jangan telepon. Polisi bisa melacak keberadaanku. Jawab Harry dengan nada marah, tetapi menahan volume agar tidak terlalu keras. Aryo. Tadi dia mendatangiku, kata Kartika cepat, suaranya sedikit bergetar. Dia sudah tahu, Harry. Dia tahu kalau ibunya masih hidup. Apa? Seru Harry, nada terkejut bercampur cemas. Bagaimana dia bisa tahu? Apa yang kamu katakan padanya? Aku juga tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya, jawab Kartika sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Tapi dengar, Harry, ini saatnya kita memanfaatkan Sekar. Harry terdiam sejenak di seberang sana. Memanfaatkan Sekar. Maksudmu apa? Tanyanya curiga, nada suaranya rendah tetapi tajam. Gunakan Sekar untuk mengancam Aryo, Kartika berkata dengan nada lebih tegas, licik mulai kembali ke dalam suaranya. Suruh dia membebaskanku dan Siska. Katakan padanya, kalau dia tidak menurut, ibunya akan celaka. Harry tidak langsung menjawab. Hening menyelimuti sambungan telepon selama beberapa detik. Bagaimana kalau Aryo menolak? Tanyanya akhirnya, suara penuh keraguan. Kartika tertawa kecil, penuh kepuasan. Itu tidak mungkin, Harry. Aryo sangat menyayangi ibunya. Dia tidak akan mungkin mengambil resiko kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Percayalah, dia akan menurut. Harry menarik napas panjang, suaranya terdengar dalam telepon. Baiklah. Aku akan mencobanya, ucapnya singkat, lalu langsung memutuskan panggilan tanpa menunggu respons dari Kartika. Di balik jeruji besi, Kartika menyeringai puas. Matanya berbinar penuh keyadewi, percaya bahwa rencananya kali ini tidak akan gagal. Aryo, kali ini kamu akan tunduk padaku, gumamnya pelan, senyum liciknya semakin melebar. La merasa telah menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan kembali memegang kendali. Setelah bertemu dengan Bu Kartika, Aryo sedang melaju dengan mobilnya menuju tempat pertemuan bersama tim wedding organizer untuk membahas rencana pernikahannya dengan Dewi. Pikirannya terpecah, antara kesibukan persiapan pesta dan bayang-bayang misteri ibunya yang masih belum terpecahkan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor asing tertera di layar, membuat Aryo merasa ragu. Dengan satu tarikan nafas, dia menepikan mobilnya dan mengangkat panggilan itu. Halo, sapanya hati-hati. Dari seberang telepon, terdengar suara berat yang tidak asing baginya. Bagaimana kabarmu, Aryo? Apa kamu masih mengingatku? Suara Harry terdengar mengejek, diiringi tawa kecil yang dingin. Darah Aryo mendidih mendengar suara itu. Di mana kamu menyembunyikan ibuku, brengsek? Bentaknya, emosinya langsung terpancing.
Harry tertawa pelan, seolah menikmati amarah Aryo. Sabar, Aryo. Kamu masih emosional seperti biasanya. 35. Tidakkah kamu merindukan ayah mertuamu ini? Tanyanya dengan nada licik. Aryo mengepalkan tangan, suaranya penuh amarah. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi dengan pengecut sepertimu. Cepat katakan di mana ibuku, atau anak buahku akan mencarimu dan menghancurkan hidupmu. Harry tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tidak semudah itu, Aryo. Bukankah kamu sudah berbulan-bulan tidak berhasil menemukanku? Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Aku akan menunjukkan di mana ibumu, tapi dengan satu syarat, bebaskan Kartika dan Siska dari penjara, lalu biarkan kami hidup tanpa gangguan darimu. Aryo menggertakkan gigi, amarahnya semakin membara. Kamu pikir aku akan semudah itu dibodohi? Aku bahkan tidak tahu apakah ibuku benar-benar masih hidup atau tidak, balasnya dengan nada tajam. Harry terkekeh. Kalau begitu, aku akan memberikan bukti. Tunggu sebentar, ucapnya sebelum memutuskan panggilan. Tak lama kemudian, telepon Aryo berdering lagi, kali ini sebuah panggilan video. Dengan ragu dan marah, Aryo mengangkatnya. Wajah Harry muncul di layar, tersenyum sinis. Lihat ini, katanya sambil mengarahkan kamera ke sudut ruangan yang gelap. Aryo menahan napas saat melihat seorang wanita duduk meringkuk di sudut kamar. Rambut wanita itu acak-acakan, tubuhnya tampak kurus, dan ia gemetar ketakutan. Harry mendekatinya, membuat wanita itu menjerit lemah. Lihatlah. Apa kamu mengenali ibumu ini? Harry berbicara dengan nada mengejek, lalu meraih rambut wanita itu dan menariknya hingga wajahnya terlihat jelas di kamera. Aryo tertegun. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu ibunya. Wajah yang sudah bertahun-tahun sering dia lihat di foto yang ada di dalam kamarnya, meski sekarang tampak lusuh dengan kerutan yang lebih dalam, masih jelas dalam ingatannya. Ibu, bisik Aryo, suaranya bergetar. Sialan, Harry. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Harry tertawa kecil, lalu menepuk kepala Sekar seperti seorang pria yang merasa berkuasa. Dia baik-baik saja, Aryo. Yah, sejauh ini. Tapi kalau kamu tidak memenuhi permintaanku, entahlah apa yang akan terjadi. Aryo mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar menahan amarah. Apa yang kamu mau? Tanyanya, meski hatinya dipenuhi rasa benci. Harry tersenyum penuh kemenangan. Bebaskan Kartika dan Siska dari penjara, kirim mereka ke luar negeri, dan sediakan uang tunai 20 miliar. Setelah itu, aku akan menyerahkan ibumu. Aryo menggertakkan gigi. Kamu pikir aku bodoh? Lepaskan ibuku dulu, baru aku pertimbangkan permintaanmu. Bentaknya dengan nada sarkastik. Harry menggeleng, masih dengan senyum di wajahnya. Aku tidak sebodoh itu, Aryo. Kalau aku menyerahkan ibumu sekarang, kamu pasti langsung menangkapku. Itu tidak akan terjadi. Aryo terdiam, pikirannya berputar cepat mencari jalan keluar. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada berat, baiklah, aku akan membebaskan Kartika dan Siska terlebih dahulu. Setelah itu, kita bertemu. Kamu serahkan ibuku, dan aku akan memberikan uang yang kamu minta serta membiarkan kalian pergi ke luar negeri.
Harry tertawa kecil, awalnya ragu, tetapi akhirnya berkata, "Baiklah, Aryo. Tapi ingat, satu langkah salah darimu, dan ibumu akan menanggung akibatnya." Aryo memutuskan panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menghela nafas panjang, merasa terjebak dalam permainan berbahaya. Namun, satu hal pasti, ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibunya. 36. Meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Setelah mematikan panggilan dari Harry, Aryo melanjutkan perjalanannya menuju tempat pertemuan dengan tim wedding organizer WO. Meski pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran soal ibunya, ia berusaha tetap fokus pada diskusi yang akan menentukan detail pernikahannya dengan Dewi. Setibanya di lokasi, tim WO sudah menunggunya. Mereka berbicara tentang dekorasi, catering, dan susunan acara. Namun, pikiran Aryo sesekali melayang pada ancaman Harry. Setelah semua selesai dibahas dan tim WO pamit pergi, Aryo menghela nafas panjang. Ia tahu, pernikahannya dengan Dewi seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi situasi yang dihadapi sekarang jauh dari itu. Aryo kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Johnny, orang kepercayaannya yang sudah lama ia andalkan. Setelah beberapa kali dering, Johnny menjawab panggilannya. "Halo, Tuan," sapa Johnny dengan suara tegas. "John, apa nenek jadi pulang besok?" tanya Aryo langsung, tanpa basa-basi. "Iya, Tuan. Semua persiapan sudah selesai, dan pengamanan sudah saya perketat. Besok rombongan kami akan berangkat dengan pesawat pagi menuju ke sana," jawab Johnny dengan yakin. "Baiklah kalau begitu, hati-hati." "Oh ya, John, apakah anak buahmu sudah mengetahui keberadaan Harry?" "Dia baru saja menghubungiku," kata Aryo, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Apa?" Suara Johnny terdengar kaget. "Pak Harry menghubungi Anda. Lalu, apa yang beliau katakan, kalau saya boleh tahu?" Johnny terdiam sejenak setelah mendengar cerita itu. "Jadi, Nyonya Sekar masih hidup?" tanyanya memastikan, suaranya terdengar terkejut sekaligus lega. "Iya, John. Aku sendiri tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Tapi sekarang aku bingung, apa keputusan yang aku ambil tadi sudah tepat atau tidak," ucap Aryo dengan nada berat. Johnny mencoba menenangkan atasannya. "Tenang saja, Tuan. Kirimkan nomor telepon yang tadi digunakan Pak Harry untuk menghubungi Anda. Saya akan meminta anak buah saya melacak keberadaan nomor tersebut. Jika kita bisa mengetahui lokasi pastinya, kita bisa menyusun rencana dengan lebih baik." Aryo mengangguk kecil meski Johnny tidak bisa melihatnya. "Baiklah. Terima kasih, John. Aku akan segera mengirimkan nomor itu padamu." "Siap, Tuan. Jangan khawatir, kami akan mengurus ini secepat mungkin," ucap Johnny dengan tegas, sebelum Aryo menutup panggilan. Aryo segera membuka kontak terakhir yang masuk ke ponselnya, mencatat nomor Harry, lalu mengirimkannya kepada Johnny. Ia berharap Johnny bisa segera menemukan petunjuk, karena waktu terasa begitu mendesak. Sambil duduk di dalam mobilnya, Aryo menatap langit senja yang perlahan gelap, dengan tekad yang semakin kuat untuk menyelamatkan ibunya dan menghentikan permainan Harry selamanya. 37. 83. Di kantornya, Aryo memijat pelipisnya pelan, mencoba memikirkan langkah terbaik untuk menangani masalah yang sedang dihadapinya.
Suara Joni yang terdengar tegas di depannya sedikit mengurangi tekanan yang dirasakan. Tuan, tim saya sudah mencoba melacak nomor yang digunakan oleh Pak Harry, tetapi hasilnya nihil. Nomornya sepertinya dilindungi oleh seseorang yang ahli IT. Kemung Dewi besar, dia menggunakan sistem yang membuat keberadaannya sulit dilacak, jelas Joni dengan nada serius. Aryo menghela napas berat, pandangannya menerawang ke jendela besar di kantornya. Apa sudah tidak ada jalan lain untuk menemukan keberadaannya? Tanyanya, nadanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Joni menggeleng pelan sebelum menjawab. Sepertinya sulit, Tuan. Jejaknya benar-benar seperti dihapus. Satu-satunya jalan, menurut saya, adalah memancing Pak Harry keluar dari tempat persembunyian ini. Aryo menoleh cepat, tatapannya tajam. Apa maksudmu, Joni? Bagaimana kita bisa memancing Harry keluar dari sarangnya? Joni tersenyum tipis, seolah sudah memikirkan rencana ini matang-matang. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, Tuan. Saya sudah memikirkan strategi untuk membuatnya mau keluar tanpa paksaan. Tapi, ini memerlukan persiapan yang matang. Aryo mengangguk, menunjukkan kesediaannya. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Tolong siapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada ibuku. Tentu, Tuan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan ini, ucap Joni penuh keyadewi. Setelah itu, ia keluar dari kantor Aryo, memulai persiapan rencana yang telah ia susun. Di tempat lain, di taman bunga yang indah, Nenek Lasmi, yang selama ini disangka telah meninggal akibat kecelakaan, akhirnya kembali dengan kondisi sehat. Dewi, yang tengah hamil besar, tak dapat menahan rasa harunya saat bertemu dengan nenek dari suaminya itu. Nek, aku bahagia sekali saat Mas Aryo mengatakan padaku kalau nenek masih hidup, ucap Dewi dengan suara yang sedikit bergetar. Air mata menggenang di sudut matanya. Saat dulu aku mendengar kabar kalau nenek kecelakaan, jantungku rasanya hampir copot. Apalagi saat mendengar kabar kalau nenek meninggal. Suaranya melemah, menahan tangis. Ternyata semua itu adalah rencana Mas Aryo untuk melindungi nenek. Nenek Lasmi tersenyum lembut, mengelus punggung Dewi dengan sayang. Nenek juga sangat bahagia, Nak. Bisa bertemu lagi denganmu adalah anugerah yang luar biasa. Apalagi sebentar lagi, nenek akan bertemu dengan cicit nenek. Matanya yang berkaca-kaca memandang perut Dewi yang mulai membesar. Semoga kalian selalu sehat, ya. Sudah berapa usia kandunganmu sekarang, Dewi? Dewi tersenyum, meski matanya masih basah. Sudah 7 bulan, Nek. Besok, saat hari pernikahan, kandunganku sudah masuk 8 bulan, katanya dengan nada penuh kebahagiaan. Syukur, tinggal 2 bulan lagi dia akan lahir. Tapi ingat, Dewi, jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek, ia pesan Nenek Lasmi sambil mengelus perut cucunya dengan penuh kasih. Iya, Nek, jawab Dewi lembut. Mereka kemudian mengobrol panjang tentang kejadian masa lalu, terutama kecelakaan yang dialami Nenek Lasmi. Saat itu, kecelakaan tersebut tampak seperti musibah, tetapi sebenarnya adalah bagian dari rencana dari Kartika dan dibantu oleh Harry dan juga David. Untungnya Aryo cepat bertindak untuk melindungi sang nenek. 38. Dari ancaman Pak Harry.
Kini, keluarga kecil itu mulai menyusun kembali kebahagiaan mereka, sambil bersiap menghadapi hari besar yang akan datang. Nampak Aryo melangkah memasuki kantor Juan dengan ekspresi serius. Kantor itu tidak seperti kantor keamanan biasa. Interiornya mewah, dengan dinding kaca besar yang memamerkan pemandangan kota. Juan, pemilik perusahaan keamanan terbesar di kota ini, namun jarang yang mengetahui bisnis sampingan yang digeluti oleh Juan. Juan yang sedang duduk di balik meja kayu besarnya, tersenyum tipis saat melihat Aryo masuk.